Mana? Mana? Aduh! Yeay! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! Hai semuanya, dijelaskan politik pada masa demokrasi liberal. Jadi sebelum itu perkenalkan nama saya Carlos, saya jadi Mr. Bola. Jadi sama menyaksikan. Lampiran perkembang kehidupan politik masa demokrasi liberal. Tahukah kalian bahwa periode antara tahun 1950 1959 dalam sejarah Indonesia disebut sebagai sistem demokrasi parlementer yang diperlihatkan semangat belajar demokrasi. Oleh karena itu, sistem pemerintahan yang dibangun mengalami kendala yang mengakibatkan jatuh bangun kabinet periode ini disebut oleh Wilopo, salah seorang perdana menteri di era tersebut 1952-1953 sebagai zaman pemerintah partai-partai. Banyaknya partai-partai dianggap sebagai salah satu kendala yang mengakibatkan kabinet dan pemerintahan tidak berusia panjang dan silih berganti ketika pemerintah Republik Indonesia Serikat dibubarkan pada Agustus 1950. RI kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Perubahan bentuk pemerintah diikuti pula perubahan undang-undang dasarnya dan konstitusi RI ke UUD sementara 1950. Perubahan ke UUD sementara ini membawa Indonesia memasuki masa demokrasi liberal. Masa demokrasi liberal di Indonesia memiliki ciri banyaknya partai politik yang saling terjebak pengaruh untuk memegang tumpuk kekuasaan. Hal tersebut membawa dampak terganggunya stabilitas subnasional di berbagai bidang kehidupan pada era demokrasi liberal yang berlangsung dari 1950 sampai 1959. Ada tujuan kabinet yang memegang pemerintah sehingga hampir setiap tahun terjadi pergantian kabinet jatuh bangunnya kabinet ini membuat program-program kabinet tidak dapat dilaksanakan sebagai mestinya. Kondisi inilah yang menyebabkan stabilitas nasional baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan keamanan terganggu. Pada era ini juga Indonesia menjalankan pemilihan umum pertama yang diikuti oleh banyak partai-partai politik. Pemilu 1955 merupakan tongkat demokrasi pertama di Indonesia. Pemilu ini dilaksanakan untuk memilih anggota parlemen dan anggota konstituen diberi tugas untuk membentuk UUD baru menggantikan UUD sementara. Sayangnya beban tugas yang diemban oleh konstituante tidak dapat diselesaikan. Kondisi ini menyebabkan kisruh situasi politik pada masa itu sehingga mendorong Presiden Soekarno untuk mengeluarkan dekret presiden pada 5 Juli 1959. Dekret tersebut membawa Indonesia mengakhiri masa demokrasi parlementer dan memasuki demokrasi terpimpin. Terkait dengan pembahasan mengenai perkembangan politik pada masa demokrasi liberal akan diuraikan mengenai sistem pemerintah, sistem kepartaian, dan pelaksanaan pemilu 1 tahun 1955. Jadi di sini adalah sistem pemerintahan pada masa demokrasi liberal Indonesia sampai dengan tahun 1950-an telah menjalankan dua sistem pemerintahan yang berbeda, yaitu sistem presidensial dan sistem parlementer. Tidak sampai 1 tahun setelah kemerdekaan, sistem pemerintah presidensial digantikan dengan sistem pemerintahan parlementer. Hal ini ditandai dengan pembentukan kabinet parlementer pertama pada November 1945 dengan Syahrir sebagai Perdana Menteri. Sejak saat itulah jatuh bangunan kabinet pemerintahan di Indonesia
terjadi. Namun pelaksanaan sistem parlementer ini tidak diikuti dengan perubahan UUD. Baru pada masa Republik Indonesia Serikat pelaksanaan sistem parlementer dilandasi oleh konstitusi, yaitu Konstitusi RIS. Begitu juga pada masa demokrasi liberal, pelaksanaan sistem parlementer dilandasi oleh UUD sementara 1950 atau dikenal dengan Konstitusi Liberal. Ketika Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, UUD yang digunakan sebagai landasan hukum Republik Indonesia bukan kembali UUD 1945 sebagaimana yang ditetapkan oleh PPKI pada awal kemerdekaan, namun menggunakan UUD sementara 1950. Salah satu ciri yang nampak dalam masa ini adalah kerap kali terjadi penggantian kabinet. Mengapa sering kali terjadi pergantian kabinet? Hal ini terutama disebabkan adanya perbedaan kepentingan di antara partai-partai yang ada. Perbedaan di antara partai-partai tersebut tidak pernah dapat terselesaikan dengan baik, sehingga dari tahun 1950 sampai tahun 1959 terjadi silih berganti kabinet. Mulai kabinet Natsir atau Masyumi 1950 sampai 1951, kabinet Sukiman atau Masyumi 1951 sampai 1952, kabinet Wiwopo PNI 1952 sampai 1953, kabinet Ali Sastroamijoyo PNI 1953 sampai 1955, kabinet Burhanuddin Harapan Masyumi 1955 sampai 1956, kabinet Ali Sastroamijoyo II PNI 1956 sampai 1957, dan kabinet Juanda Zakin kabinet 1957 sampai 1959. Pada masa demokrasi di bawah pemerintah Republik Indonesia dijalankan oleh suatu dewan menteri kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen DPR. Kabinet disusun menurut perimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen dan sewaktu-waktu dapat dijatuhkan oleh wakil-wakil partai dalam parlemen presiden hanya sebagai lambang kesatuan. Pelaksanaan pemerintah masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959. Perubahan masa pemanasnya partai-partai politik pada pemerintah Indonesia. Pada masa ini terjadi pergantian kabinet. Partai-partai politik terkuat mengambil alih kekuasaan atau PN dan MASNU merupakan partai-partai yang terkuat dalam DPR atau parlemen. Dalam waktu 5 tahun atau 1950 sampai 1955, PNI dan Masyumi secara bergantian memegang hegemoni politik dalam 4 kabinet yang pernah berlaku. Ada pun susunan kabinet sebagai berikut. 1. Kabinet Natsir pada 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Formasi kabinet Natsir. Foto kabinet ini dilantik pada tanggal 7 September 1950 dengan Muhammad Nasib dari Partai Masih sebagai Perdana Menteri. Kabinet Natsir merupakan koalisi yang dipimpin oleh Partai Masyumi bersama dengan PNI. Kabinet ini memiliki struktur yang terdiri dari tokoh-tokoh terkenal duduk di dalam seperti Sri Sultan pada 1432 mengingat usaha keamanan dan ketentraman, mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintah atau menyempurnakan organisasi angkatan perang, mengembang dan memperkuat ekonomi rakyat, memperjuang penyelesaian masalah Irian Barat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Kabinet Natsir mendapatkan tugas utama yaitu proses integrasi Irian Barat. Akan tetapi Kabinet Natsir kemudian mendapatkan kendala, yaitu pada masa kabinet ini terjadi masa pemberontakan seperti gerakan TII, gerakan Andi Aziz, gerakan APRA, gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Kabinet Natsir memberikan keberhasilan dalam upaya perundingan antara
antara Indonesia Belanda untuk pertama kali mengenai masalah Irian Barat. Dalam bidang ekonomi, kabinet ini memperkenalkan sistem ekonomi gerakan Banteng yang direncanakan oleh Menteri Ekonomi Sumitra Djahadikusumo. Program ini bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional atau pembangunan ekonomi Indonesia. Jadi setelah Kabinet Natsir mengembalikan mandatnya pada Presiden menunjuk Sartono, Ketua PNI, menjadi formatur, namun gagal, sehingga ia mengembalikan mandatnya kepada Presiden setelah bertugas selama 28 hari pada tanggal 28 Maret sampai 8 April 1951. Presiden Soekarno kemudian menunjuk Sidik Djojo Soekartro dari PNI dan Soekiman Wijosanjojo dari Masyumi sebagai formatur dan berhasil membentuk Kabinet Koalisi Masyumi PNI. Kabinet ini terkenal dengan nama Kabinet Soekiman Soewirjo, format Kabinet Sukiman. Kabinet ini mengutamakan skala prioritas terhadap peningkatan keamanan dan ketentraman negara (RMS) dan lainnya. Akan tetapi kabinet ini kemudian mengalami sandungan setelah parlemen mendengar bahwa kabinet ini menjalin kerjasama dengan blok barat, yaitu Amerika Serikat. Program pokok dari kabinet Soekiman adalah yang pertama itu menjamin keamanan dan ketentraman, yang kedua mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbarui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani. Yang ketiga, mempercepat persiapan pemilihan umum. Yang keempat, menjalankan politik luar negeri secara bebas, aktif, serta memasukkan Irian Barat ke wilayah RI secepatnya. Yang kelima, undang-undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerja sama penetapan upah minimum dan penyelesaian pertikaian buruh. Kabinet Sukiman ditenggarai melakukan pertukaran nota keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Soebarjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Maria Chotran mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika kepada Indonesia berdasarkan Ikatan Mutual Security ACT atau MSA. MSA sendiri kemudian dinilai mengkhianati politik luar negeri bebas dan aktif Indonesia karena menerima MSA sama saja dengan ikut serta dalam kepentingan Amerika. Tindakan kabinet Sukiman tersebut dipandang telah melanggar politik luar negara Indonesia yang bebas aktif karena lebih condong ke blok barat, bahkan dinilai telah memasukkan Indonesia ke dalam blok barat. Kabinet Sukiman sendiri memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan militer dan kurang progresif. Menghadapi pemberontakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, parlemen pada akhirnya menjatuhkan mosi tidak percaya kepada kabinet Sukiman. Sukiman kemudian harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Kabinet Wilayah pada 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Pada tanggal 1 Maret 1952, Presiden Soekarno dilepas dari PNI sebagai termatur. Setelah bekerja selama 2 minggu, berhasil dibentuk kabinet baru di bawah pemerintahan Perdana Menteri Wilopo, sehingga bersama kabinet Wilopo, kabinet ini mendapatkan dukungan dari PNI, PSI dan PSI. Program pokok dari kabinet Wilopo adalah satu program dalam negeri. A. Menyelenggarakan pemilihan umum untuk pemilihan Dewan Konstitusi DPR dan DPRD. B. Meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan pendidikan rakyat dan pemulihan stabil keamanan negara. 2. Program luar negeri. A. Penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda, mengembangkan Irian Barat ke pengakuan Indonesia, serta menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif dalam menjalankan tugas kabinet dalam menghasilkan kritis ekonomi, defisit kas negara, dan meningkatkan tensi gangguan keamanan yang disebabkan pergerakan stabil
politis dan progresif. Bersifat Jawa dan luar Jawa membuat terjadi gelombang ketidakpuasan di daerah yang memperparah kondisi politik nasional. Kabinet wilayah juga dapat menghadapi konflik 17 Oktober 1952 yang menempatkan TNI sebagai alat spin dan munculnya masalah intern dalam TNI sendiri. Konflik semakin diperparah dengan adanya surat yang menjelekkan kebijakan Kolonel Gatot Subrono dalam usaha pemulihan keamanan di Sulawesi Selatan. Betul peristiwa Tanjung Moro mengenai percobaan tanah perkebunan di Sumatera Timur Delhi. Peristiwa Tanjung Moro merupakan peristiwa bentrokan antara aparat kepolisian dan para petani yang didukung PKI mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur Delhi. Akibat peristiwa Tanjung Balai munculnya masih tidak percaya diri Serikat Tani Indonesia terhadap Kabinet Wilopo, sehingga Wilopo harus mengembalikan padanya pada presiden pada tanggal 2 Juni 1953. Jadi 6. Kabinet Ari Sastromojoyo 2 tanggal 20 Maret 1964 tanggal 20 Maret 1956 sampai 4 Maret 1957. Pada tanggal 20 Maret 1956 didukung oleh 3 partai besar di parlemen, PNI, NU dan Masyumi. Ari Sastromojoyo mendapatkan mandat untuk kedua kalinya membentuk kabinet. Program pokok dari kabinet Ari Sastromojoyo II adalah program kabinet ini disebut rencana pembangunan 5 tahun yang memuat program jangka panjang sebagai berikut. Yang pertama itu adalah perjuangan pengembalian Irian Barat. Yang kedua, pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD. Yang ketiga, mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai. Keempat, menyehatkan perimbangan keuangan negara. Yang kelima, mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat. Keenam, pembantaran KMB. Yang ketujuh, pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan 5 tahun, menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Ke-8, melaksanakan keputusan KA. Kabinet ini mendapat dukungan penuh dari parlemen dan Presiden Soekarno, sehingga dianggap menjadi titik tolak dari periode planning dan investment. Kabinet ini berhasil melakukan pembantaran seluruh perjanjian KMB. Pada masa kabinet ini muncul gelombang anti-Cina di masyarakat, meningkatnya pergolakan dan kekacauan di daerah yang semakin menguat serta mengarah pada gerakan separatisme dengan pembentukan dewan militer di Sumatera dan Sulawesi. Lambatnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan mengakibatkan krisis kepercayaan daerah luar Jawa dan menganggap pemerintahan pilih kasih dalam melakukan pembangunan. Pembantaran KMB menimbulkan masalah baru, khususnya mengenai nasib modal pengusaha Belanda di Indonesia. Timbulnya perpecahan antara Masyumi dan PNI mengakibatkan mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi, membuat kabinet hasil pemilu ini jatuh dan menyerahkan mandatnya kepada presiden. Oke, jadi itu sekian dari penjelasan tentang politik pada demokrasi liberal. Jadi sekian penjelasannya, terima kasih.